Pemirsa Metro TV Lampung kali ini masih membahas mengenai mengawal pembangunan daerah Kabupaten Waikanan. Kita masih bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Nikman Karim. Oke Bapak, nih kita lagi ngebahas tentang bagaimana pendidikan untuk yang ada di Kabupaten Waikanan sendiri. Pendidikan di Kabupaten Waikanan, apakah ada tantangan tersendiri nih Bapak untuk perkembangannya di tahun 2021 nanti? Ya, pendidikan di Kabupaten Waikanan ada sedikit tantangan mengenai daripada SDM pendidik itu sendiri. Oh, pendidik guru ya, mungkin ya Bapak ya? Jadi jujur bahwa di Provinsi Lampung atau Bandar Lampung dengan Kabupaten Waikanan ya lagi agak susah kami mengiringi daripada sistemnya pendidikan untuk mencerdaskan bangsa gitu ya Pak ya. Bangsa. Untuk mungkin melihat dari bagaimana keterkaitannya gitu ya Pak ya, untuk akses elektroniknya mungkin atau seperti apa, bagaimana Bapak? Iya, tentu segala penunjang faktor untuk mencapai tentang pendidikan yang lebih bermutu. Seperti zaman sekarang ini bahwa mereka, anak-anak kita belajar dari rumah. Betul. Untuk COVID sekarang gitu ya Pak? Sekarang ini. Nah, ada tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, sinyalnya kan kurang di perbukitan, di lembah dan sebagainya. Ya, itu salah satunya kesulitannya. Tantangan bagi Kabupaten Waikanan itu sendiri. Apakah ada suatu hal yang menyegarkan nih dari Kabupaten Waikanan? Mungkin Bapak inovasinya apakah memberikan paket kuota internet gratis atau akan ada mungkin dibukanya kembali mengikuti jadwal pemerintah di bulan Januari atau bagaimana Bapak? Iya, memang ada sekolah-sekolah tertentu kepala sekolahnya menyediakan itu. Oke. Di sekolah atau di lingkungan itu. Tapi sekali lagi, walaupun disediain kalau sinyalnya lemah. Oke, betul Bapak. Ya, kan kayak di Kecamatan Rebang Tangka, di Gincing sana, di Banji, di Pakuwon, negeri besar itu kan pinggir-pinggiran itu memang agak kesusahan kami. Oke. Kesulitan untuk mengakses kuota itu sendiri, sistem pembelajarannya. Ya. Oke, mungkin Bapak. Nah, kita berlanjut Bapak dari pendidikan ke infrastruktur yang ada di Kabupaten Waikanan itu sendiri. Bagaimana infrastrukturnya mungkin Bapak yang ada di Kabupaten Waikanan? Iya, memang Waikanan dari dua jumlah keseluruhan jalan baik itu provinsi ataupun jalan kabupaten 2.236. Oke. Ya. Pertanyaan masyarakat Waikanan kepada kami katakanlah, Pak, masih ada yang jelek? Betul. Karena panjangnya 2.236. Ya, yang sudah kita kerjakan fakta yang ada itu 1.071 kilo. Oh, sudah hampir setengahnya gitu ya Pak ya? Ya. Betul. Itu perjalanan pembangunan dari berapa tahun silam Bapak? Dari tahun 2015 sudah hampir 5 tahun gitu ya Pak ya. Ya. Pembangunannya sudah setengah jalan dan akan dilanjutkan lagi di tahun-tahun berikutnya. Iya, insyaallah. Oke, dan itu juga termasuk ke dalam anggaran APBD di tahun 2021 mungkin Bapak? Ada sedikit-sedikit karena Covid ada. Oke, tentang penanganannya juga gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin Bapak bagaimana nih pandangan Bapak tentang infrastruktur, pembangunan infrastruktur untuk membangkitkan ekonomi Kabupaten Waikanan itu sendiri? Ya, pasti memang kita sudah programkan, sudah pikirkan selama ini tanpa infrastruktur yang baik, maka biaya masyarakat tinggi terhadap permasalahan infrastruktur itu. Akan tetapi ya kita tetap upayakan maksimal tentang di fisik infrastruktur itu karena penunjang masyarakat. Tapi mohon maaf kepada masyarakat Waikanan sekarang kondisinya lagi seperti ini. Oke. Ya. Kondisinya seperti saat ini dan lebih dikhususkan untuk pembangunan bagaimana kesehatan itu sendiri gitu ya Pak ya. Kesehatan, pelayanan dan lain sebagainya, termasuk UMKM dan lain sebagainya tadi ya. Untuk pelayanan UMKM itu sendiri juga. Oke, ngomongin tentang kesehatan Bapak ya. Kesehatan dan juga terutama untuk COVID-19. Pandeminya sedang berlangsung di hampir seluruh dunia. Di seluruh dunia bahkan ya. Nah, bagaimana Bapak penanganan dari Kabupaten Waikanan sendiri untuk menanggapi pandemi saat ini? Di tahun 2021 apakah ada anggaran khususnya Bapak? Iya, jadi kami memang tahun 2020 memang kita sudah anggarkan
44 miliar. 44 miliar. Iya. Oke. Dan juga alhamdulillah kawan-kawan di DPR itu sendiri ada pansus, pansus COVID. Oke. Ya, yang berkaitan dengan ya pengawasan terhadap eksekutif berkaitan dengan penanganan COVID. Oke, penanganan COVID. Di Kabupaten Waikanan sendiri apakah ada satuan tugasnya tersendiri Bapak untuk menangani Ada. COVID-19 di sini? Ada. Ada sendiri Ada. gitu ya Pak ya? Ada. Oke, pelayanannya bagaimana mungkin Bapak dari perizinan keramaian dan juga sekolah-sekolah sudah lancar gitu? Apakah lancar Bapak? Sudah lancar. Tentunya kami khususnya Satgas COVID di Kabupaten Waikanan selalu dan mentaati peraturan dari pusat tentang COVID. Tentang COVID. Oke. Pendidikan di tahun Januari besok Bapak tahun 2021 apakah akan dibuka di daerah Kabupaten Waikanan? Gimana? 2021 di Januari apakah sekolah-sekolah akan dibuka juga di daerah Waikanan Bapak? Ya, kalau menurut Menteri Pendidikan yang seperti itu. Seperti itu. Tapi kadang-kadang rancu juga bahwa diserahkan kepada daerah masing-masing. Betul, diserahkan kepada daerah masing-masing Ya, nih Bapak. Tapi tentunya pemerintah Waikanan melihat kondisi dan situasi yang ada pada Januari nanti. Oke, Ya. nanti akan dilihat lebih lanjutnya seperti Lebih lanjut, apa. ya. Oke, Bapak mungkin di daerah Kabupaten Waikanan apakah ada ruang-ruangan tambahan untuk pasien-pasien isolasi yang ada di daerah Kabupaten Waikanan itu sendiri Bapak? Ada, walaupun sedikit ada. Walaupun sedikit Ya. ada. Ada mungkin di beberapa tempat Bapak, sekolah apakah dipakai, tempat fasilitas umum apakah dipakai atau bagaimana? Untuk penanganan COVID-19 seperti isolasi dan juga Ada, tambahan. di rumah sakit ada, di tempat lain juga ada. Di tempat lain Ya, juga ada gitu disiapin. ya Pak. Oke, di daerah Kabupaten Waikanan Bapak, pandemi yang terjadi saat ini melihat data terakhir yang kami lihat itu ada sekitar 59 pasien yang terkonfirmasi di Kabupaten Waikanan. Apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan itu sendiri Bapak? Iya, upaya kami setiap saat memberikan suatu peringatan kepada masyarakat supaya dapat menjalankan 3M dan lain sebagainya. Betul. Kemudian acara-acara yang sifatnya mengumpulkan massa itu sudah Dilarang oleh pemerintah dan pihak kepolisian juga. Betul, semuanya dipikirkan lebih lanjut oleh pemerintahan Kabupaten Waikanan itu sendiri, betul ya Bapak ya. Oke, mungkin Bapak terakhir pesan yang untuk disampaikan kepada masyarakat agar lebih tenang nih untuk sama-sama mengawal bagaimana pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Waikanan, bagaimana Bapak? Ya, tentunya saya berharap kepada masyarakat Waikanan tentu selalu membantu dan mendukung daripada program pemerintah yang sudah ada. Tanpa dukungan masyarakat, yakin saja tidak mampu pemerintah daerah baik itu eksekutif maupun legislatif tanpa dibantu dan didorong pembangunan itu tidak akan berhasil. Jadi sekali lagi saya berharap, yakin bahwa masyarakat sangat mendukung pembangunan itu agar lebih baik. Oke, pembangunannya akan lebih baik di tahun 2021. Kita sama-sama berdoa dan sama-sama berusaha gitu ya Siap. Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak Nivan atas segala informasinya nih pada hari ini. Nanti kita akan berlanjut bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak ya. Insya Allah. Terima kasih Bapak. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah perbincangan kita kali ini bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Waikanan, Bapak Nikman Karim. Saya Denisa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan jangan lupa pesan Ibu 3M. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan di air mengalir. Salam sehat, sampai jumpa.